Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan mempresentasikan pembangunan dan dampak polusi udara. Apa itu polusi atau pencemaran udara? Pencemaran udara dapat diartikan berubahnya salah satu komposisi udara dari keadaan normalnya dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga akan mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tanaman. Nah, gambar dari samping menunjukkan Jakarta menempati urutan pertama soal polusi udara di wilayah Asia Tenggara menurut studi Greenpeace, di mana sumber utama pencemaran udara di Jakarta adalah polusi dari kendaraan bermotor yang disebabkan kemacetan. Pada umumnya terdapat dua sumber pencemaran udara yang terjadi, antara lain adalah pencemaran udara yang terjadi akibat sumber daya alami atau dari sumber daya alam atau natural resources, seperti pencemaran akibat letusan gunung berapi, gempa, kebakaran hutan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pencemaran udara yang terjadi akibat kegiatan manusia dan disebabkan secara langsung oleh manusia atau anthropogenic source, antara lain seperti emisi pabrik akibat dari sumber-sumber kegiatan manusia seperti dari transportasi. Nah, transportasi menjadi salah satu penyebab polusi udara. Jadi sebagian kecil dari bahan bakar dioksidasi menjadi karbon monoksida atau CO. Sebagian hidrokarbon HC juga diemisikan dalam bentuk uap dan partikel karbon dari butiran-butiran sisa pembakaran bahan bakar. Seperti di samping blow by gas HC-nya itu 25% dan penguapan dari karburator dan tangki bahan bakar HC yaitu 20%. Nah, hampir semua bahan bakar mengandung zat-zat kotoran dengan kemungkinan pengecualian yaitu bahan bakar sel hidrogen dan hidrokarbon ringan seperti metana. Nah, dari manakah zat-zat kotoran yang menyebabkan polusi atau pencemaran itu berasal? Jadi, zat-zat kotoran lainnya seperti vanadium dalam oli tidak dapat dibakar atau mengandung produk pembakaran yang memiliki tekanan uap yang rendah sehingga mendorong pembentukan partikel lebih jauh. Seperti gambar di samping, begitu banyak partikel-partikel zat-zat yang dihasilkan dari transportasi. Senyawa-senyawa timbal organik atau dalam bensin bertimbal juga membentuk partikel dalam gas buang. Pada akhirnya, pada temperatur pembakaran yang tinggi, nah gas nitrogen N2 di dalam atmosfer dan senyawa nitrogen yang dikandung dalam bahan bakar dioksida menjadi oksida nitrit atau NO dan nitrogen dioksida atau NO2. Nah, salah satu cara mengurangi pencemaran yaitu dengan kondisi emisi kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan kondisi pembakaran dalam mesin, sehingga langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas buang harus mengkombinasikan teknologi pengendalian dengan konservasi energi dan teknik-teknik pencegahan pencemaran. Seperti gambar di samping yang dikeluarkan Peraturan Menteri LHK 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 telah disambut baik oleh para pelaku industri kendaraan bermotor atau anggota Gaikindo di Indonesia, seperti produsen otomotif yang segera memproduksi kendaraan listrik, salah satunya itu Daihatsu, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, dan Wuling. Nah, kenapa harus kendaraan listrik? Banyak negara maju yang mulai mempertimbangkan untuk mengganti kendaraan berbahan bakar dengan kendaraan listrik. Kenapa? Yang pertama yaitu karena lebih ramah lingkungan, yang kedua lebih hemat biaya, yang ketiga perawatan mudah karena tidak perlu mengganti oli, cukup hanya mengecek ban saja. Nah, yang keempat tidak ada polusi suara atau bising dari knalpot kendaraan. Apa yang menyebabkan kendaraan bermotor dan angkutan sangat buruk dan menyebabkan polusi udara? Nah, kendaraan bermotor dan angkutan sangat buruk akibat mahalnya suku cadang dan perawatan yang kurang baik sehingga proses pembakaran kurang sempurna. Akibat krisis moneter yang terjadi di Indonesia, maka terjadilah ketidakteraturan produksi harga dan juga tingkat harga BBM yang tiba-tiba saja melonjak. Ini semakin memperparah keadaan sehingga kerusakan pada kendaraan akibat mahalnya suku cadang dan perawatan kendaraan terjadi banyak sekali, dan ini mengakibatkan emisi gas buang yang berlebihan dan dampaknya adalah pencemaran udara yang semakin mengandung berbagai zat-zat kotor dan berbahaya. Dampak terhadap kesehatan karena polusi udara yaitu seperti gambar di samping. Yang pertama,
Asma yaitu penyakit kronis yang terjadi di saluran pernapasan. ISPA yaitu infeksi saluran pernapasan, bronkitis yang semakin parah jika terkena polusi udara yang disebabkan oleh virus. Yang keempat yaitu kanker paru-paru. Karbon monoksida terdapat karsinogen yang rentan memicu kanker, sel-sel kanker di paru-paru. Nah, dampak kesehatan yang diakibatkan oleh pencemaran udara itu berbeda-beda antara individu. Populasi yang paling rentan adalah kelompok individu berusia lanjut dan balita. Menurut berita di Amerika, kelompok balita mempunyai kerentanan 6 kali lebih besar jika dibandingkan dengan orang dewasa. Kelompok balita lebih rentan karena mereka lebih aktif dan dengan demikian menghirup udara lebih banyak, sehingga mereka lebih banyak menghirup zat-zat kotor atau zat-zat pencemar. Nah, dampak polusi udara terhadap kesehatan diantaranya seperti gambar di samping, yang dimana huruf-huruf yang ditulis dengan warna merah yaitu efek jangka panjang, sedangkan yang warna biru yaitu efek yang merah itu jangka pendek dan yang biru itu jangka panjang. Nah, diantaranya mempengaruhi fungsi kognitif atau kemampuan belajar, sehingga memendekkan tinggi badan, penurunan fungsi pendengaran, mempengaruhi perilaku dan intelijensi, merusak fungsi organ seperti ginjal, sistem saraf, dan reproduksi, meningkatkan tekanan darah dan mempengaruhi perkembangan otak. Dapat pula menimbulkan anemia dan bagi wanita hamil yang terpajan timbal akan mengenai anak yang disusuinya dan terakumulasi dalam ASI. Nih, gambar di samping itu ada ISPU. Apa itu ISPU? Nah, diperkirakan nilai sosial setiap tahun yang harus ditanggung akibat pencemaran timbal ini sebesar 106 juta dolar USA atau sekitar 850 miliar rupiah. Nah, pencemaran akibat asap yang sudah mencapai bahaya ditandai dengan adanya peningkatan kadar debu di udara yang disebut dengan indeks standar pencemaran udara atau disingkat dengan ISPU. ISPU 0 sampai 50 yaitu pencemaran udara level baik, tidak memberikan dampak bagi kesehatan manusia, sedangkan yang 101 sampai 199 itu tidak sehat sekali, bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang peka atau dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Seberapa penting sih udara bersih itu? Udara merupakan sumber yang sangat penting kepada semua kehidupan. Udara tercemar sangat membahayakan kesehatan di samping memusnahkan harta benda. Dari perbincangan di atas, jelaslah kita melihat bahwa pencemaran udara amat berbahaya terhadap ekosistem kehidupan bumi, termasuk manusia. Proses pembangunan negara khususnya dalam bidang perindustrian merupakan puncak utama merosotnya kualitas udara. Namun ada sebagian pihak yang masih melakukan aktivitas pencemaran secara leluasa. Hal ini menyedihkan ya kita karena kesadaran masyarakat masih rendah. Oleh karena itu masyarakat perlu kesadaran tentang pentingnya udara bersih untuk kehidupan kita pada hari ini dan generasi yang akan datang, agar terjamin udara bersih bagi anak cucu kita nanti. Sekian presentasi dari kami berdua. Terima kasih, semoga bermanfaat.